Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita berjumpa lagi dalam pelajaran mengenai alat peredaran darah. Nah, kali ini kita belajar mengenai jantung. Jadi alat dalam sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi itu ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, kita sekarang akan mempelajari mengenai jantung, ya. Oke, sekarang bagian-bagian dari jantung, yaitu ada dinding jantung yang merupakan pembungkus ruangan jantung, terdiri atas satu adalah perikardium yang merupakan selaput pembungkus jantung yang berlapis dua, dan di antara lapisan tersebut terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk menahan gesekan. Jadi karena jantung itu kan selalu berdenyut, ya, sehingga tidak ada gesekan. Yang kedua, miokardium merupakan otot jantung yang bekerja secara tidak sadar dan teratur untuk memompa darah. Berikutnya, yang ketiga adalah endokardium, yaitu selaput yang membatasi ruangan jantung. Sekarang ruang pada jantung ada 4. Yang pertama adalah atrium atau serambi. 2, ventricle atau bilik, ya. Jadi atrium ada 2, atrium kanan dan atrium kiri. Ventricle ada 2, ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, ini dilengkapi dengan adanya pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik dan pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Sekarang bagian-bagian dari jantung ada 4, ya, yaitu 2 serambi atau atrium kanan dan kiri. Serambi kanan menerima darah dari vena cava superior atau anggota pembuluh darah yang membawa darah dari anggota tubuh bagian atas, dan vena cava inferior atau pembuluh darah yang membawa darah dari anggota tubuh bagian bawah, ya, di mana kedua macam pembuluh darah ini kaya akan CO2. Nah, serambi kiri menerima darah dari vena pulmonalis atau paru-paru yang kaya oksigen. 2 bilik atau ventricle ada 2, kanan dan kiri. Fungsinya memompa darah keluar dari jantung. Atrium kiri dan kanan ini dipisahkan oleh septum atrium. Kemudian ventricle kiri dan kanan dipisahkan oleh septum interventricularis. Atrium dan ventricle ini dipisahkan oleh septum atrioventricularis. Sekarang klep jantung. Nah, fungsinya untuk menjaga agar aliran darah tetap searah. Ini ada 2, ada 3, yaitu klep berdaun 3 atau valvula tricuspidalis. Ini terdapat di antara serambi kanan dan bilik kanan. Dikatakan berdaun 3 karena terdapat 3 ruangan, ya. Kemudian klep berdaun 2 atau valvula bicuspidalis, berarti ada 2 ruang, terdapat di antara serambi kiri dan bilik kiri. Kemudian klep berbentuk bulan sabit, ini adalah valvula semilunaris. Ini ada 2, ada yang terdapat pada pangkal nadi besar, yang fungsinya adalah mencegah darah yang menuju tubuh sehingga tidak kembali lagi ke jantung. Dan yang terdapat di antara bilik kanan yang mau menuju ke paru-paru, fungsinya adalah mencegah darah yang menuju paru-paru tidak kembali lagi ke jantung. Sedangkan otot jantung merupakan saraf tak sadar, ya. Nah, sistem saraf jantung itu terdiri dari yang pertama ada sinoatrial node, SA node atau pacemaker. Fungsinya adalah mempertahankan irama pemompaan jantung dengan menentukan laju kontraksi sel otot jantung. Nah, ini letaknya di dinding atrium kanan dekat vena cava superior. Yang kedua, ada atrioventricular node atau AV node atau pacemaker, letaknya di antara dinding atrium kanan dan ventricle kanan.
Jadi fungsinya mengatur kontraksi atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang ketiga, berkas His, yaitu berkas yang menyebar di antara bilik. Ini ada dua. Yang pertama, cabang berkas kiri yang menghantarkan impuls listrik ke bilik kiri. Yang kedua, cabang berkas kanan yang menghantarkan impuls listrik ke bilik kanan. Sedangkan yang keempat ada serabut Purkinje, merupakan impuls berakhir di dalam endokarpium melalui serabut Purkinje. Nah, ini adalah gambaran jantung. Jadi kita lihat di sini terdapat vena cava yang atas, vena cava superior, yang bawah ada vena cava inferior. Nah, ini membawa darah yang mengandung CO2 ya, karena vena cava inferior berasal dari anggota tubuh bagian bawah, vena cava superior dari anggota tubuh bagian atas. Kemudian darah ini masuk ke atrium ya, atrium kanan. Setelah itu melewati valvula tricuspidalis ya, atau katop tricuspidalis menuju ke ventrikel kanan. Nah, setelah itu dari ventrikel kanan darah dipompa menuju ke paru-paru. Nah, berarti ini nanti kan meninggalkan jantung, berarti arteri, melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah yang mengandung CO2 kemudian dilepas dan darah mengikat oksigen, kemudian masuk di atrium kiri ya, melalui pembuluh vena pulmonalis. Nah, setelah itu menuju ke bilik atau ventrikel kiri ya. Dari ventrikel kiri ini melewati katub bicuspidalis. Setelah dari ventrikel kiri darah dipompa ke seluruh tubuh melewati aorta ya. Maaf, bagian yang nomor 9 ya, ini adalah vena cava superior, berarti membawa darah yang berasal dari anggota tubuh bagian atas. Yang nomor 10 adalah vena cava inferior, yang membawa darah yang mengandung CO2 yang berasal dari anggota tubuh bagian bawah. Nah, ini darah ini menuju ke atrium kanan ya. Atrium kanan melewati satu, itu ada valvula tricuspidalis. Kemudian ke angka melewati katop itu tadi, ke angka 1 berarti bilik kanan. Nah, setelah itu darah dipompa lagi dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Ya, angka 2 kita lihat, ini adalah atrium pembuluh nadi paru-paru. Ya. Menuju ke paru-paru membawa darah yang mengandung CO2. Kemudian di paru-paru darah dilepas, kemudian mengikat oksigen, kemudian darah dibawa oleh vena pulmonalis ya, vena pulmonalis, kemudian tadi arteri pulmonalis ya yang membawa ke paru-paru, kemudian ini vena pulmonalis dari paru-paru dibawa ke atrium kiri ya, atrium kiri melewati bicuspidalis, katub bicuspidalis menuju ke angka 5 yaitu ventrikel kiri. Setelah di ventrikel kiri atau bilik kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melewati aorta. Jadi nomor 6 itu merupakan aorta. Ini ke seluruh tubuh. Oke. Jadi antara arteri dan bilik itu dindingnya lebih tebal yang bilik. Oke. Antara bilik kanan dan bilik kiri lebih tebal dindingnya pada bilik kiri. Sekarang kerja jantung. Jantung berdenyut 70 kali per menit. Jadi faktor yang membedakan kecepatan denyut jantung manusia itu berbeda-beda tergantung dari usia, berat badan, jenis kelamin, kesehatan, dan aktivitas.
Oke, sekarang kita menuju ke tekanan darah. Ini ada dua. Diastol, ini pada saat jantung mengembang. Jadi darah mengalir masuk ke jantung. Ini kondisi jantung relaksasi. Sistol, jantung mengempis. Berarti darah dipompa keluar dari jantung. Jantungnya berkontraksi. Jadi kontraksi harus diikuti dengan relaksasi. Sekarang alat pengukur tekanan darah ada tensimeter atau sphygmomanometer. Tekanan darah normal manusia adalah 120/80 mm/Hg. Sekian pembahasan kali ini mengenai jantung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.